Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Nurul dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru punya yel-yel. Yel-yelnya yaitu pagi luar biasa. Mari kita ulang bersama ya. Pagi luar biasa. Ayo diulang sekali lagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang memimpin doa? Ketua kelas? Halo, siapa yang memimpin doa? Apa ketua kelas? Sudah ada ketua kelasnya? Baik, Pak Aris Yunsiar, silakan. Boleh pimpin doa? Nah, Aris Yunsiar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih Nak Aris Yunsiar sudah memimpin doa. Selanjutnya kita bersama-sama akan membacakan satu surah pendek yang akan dibacakan, yaitu surah Al-Ikhlas. Mari kita membaca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa ya kira-kira? Lagu apa kira-kira yang akan kita nyanyikan, anak-anak? 17 Agustus. Lagu Garuda Pancasila. Ya, baik, selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, Nak Aris Yunsiar, hadir? Hadir, alhamdulillah. Nak Ali Jamau, hadir? Hadir. Oke, Nak Masfur Mustafa, hadir ya? Oke, Nak Muhammad Hamiruddin, hadir? Nak Irawati hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nak Nurmin hadir? Hadir. Nak Rauda? Sakit. Oh, sakit. Oke, baik, kita doakan bersama-sama. Oh ya, baik, kita doakan bersama-sama semoga Nak Rauda cepat sembuh supaya bisa kembali melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nak Wati Nak Wati hadir? Hadir ya. Nak Zuniati hadir? Alhamdulillah. Hadir. Baik anak-anak, karena hari ini adalah hari pertama kita bertemu di tahun ajaran baru, tahun 2023-2024, tentunya kita memulai dengan materi yang baru pula, yaitu dimulai dari bab 1 dengan judul Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Baik, siapa yang tahu apa itu kompetisi? Anak-anak sekalian, siapa yang tahu apa itu kompetisi? Persaingan. Kompetisi adalah persaingan ya.
Siapa yang tahu lagi apa itu kompetisi? Jadi, kompetisi adalah persaingan atau perlombaan. Baik, betul sekali. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu etos kerja? Semangat kerja. Etos kerja adalah Semangat kerja. semangat kerja. Betul sekali. Jadi, etos kerja dapat diartikan semangat bekerja atau bekerja keras. Nah, baik anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan membacakan capaian pembelajaran dalam materi kita ini, yaitu pada akhir fase E dalam elemen Al-Quran dan Hadis, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran, serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja adalah perintah agama, dan membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja dengan lebih berhati-hati. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid, serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat ke layar contoh kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, gambar pertama, gambar apakah itu anak-anak? Anak-anak, gambar apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, baik, pintar sekali. Nah, kita melihat bersama pada layar ada orang yang sedang bekerja bakti dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gambar yang kedua, gambar apa itu anak-anak? Bergegas salat jamaah di masjid. Ya, pintar. Bergegas sholat jamaah di masjid. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang mau sukses? Saya. Ya, baik. Tentu semua orang ingin sukses ya, termasuk kalian. Namun, perlu diketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara yang mudah. Kalian harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan, dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, doa dari orang tua dan guru juga sangat dibutuhkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki memberi jalan kemudahan dan keberkahan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini bisa dipahami ya? Halo? Ya, alhamdulillah paham. Oke, baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105. Nah, selanjutnya kita akan membaca bersama-sama Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105, sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Baik anak-anakku sekalian, kita baca bersama-sama yuk. Ibu Guru akan memandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca bersama-sama ya, Nak. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Barakallahu fiik. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang bisa membantu Ibu Guru membacakan terjemahan dari Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48 ini? Apa yang mau bilang tadi? Silakan, Nak. Siapa yang bisa membantu Ibu Guru membacakan terjemahan? Bu Guru, saya punya ini punya tabel kecil Ya. layarnya. Siapa di antara anakku yang bisa membacakan, Nak? Ayo, siapa yang mau dapat nilai? Silakan dibaca. Batuk dulu. Tunggu Bu Guru, masih batur Bu Guru apa? Ya. Oleh saya Bu Guru. Ya, silakan Nak Irawati. Baik, terima kasih Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 adalah, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah. Bentar Bu, sebentar. Tak putus lagi ini. Ini bagaimana? Ibu bisa turun, saya punya ini, kelihatan yang di bawahnya. Artinya, tunggu bisa aja. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Sekian Ibu. Barakallahu fiik. Baik anak-anakku sekalian, jadi Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini berisi tentang perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita melangkah ke surah yang kedua, yaitu Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Siapa yang bisa membantu Ibu Guru membacakan terjemahan dari Quran Surah Taubah surah ke-9 ayat 105? Ayo anak-anak. Siapa? Nak Aris? Nah, Aris Yunsiar. Nah, Muhammad Hamiruddin. Saya saja lagi Bu, kalau tidak ada. Oke, baik Nak Irawati, silahkan.
Baik, terima kasih Bu. Terjemahan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih Bu. Barakallahu fiik. Baik anakku sayang, jadi Quran Surat Taubah surah ke-9 ayat 105 ini berisi perintah untuk bekerja keras atau etos kerja. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan membagi tugas menjadi 3 kelompok. Ya, kalian akan Ibu Guru bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 akan dipimpin oleh Na'aris Yunsiat. Kelompok 2 akan dipimpin oleh Nak Irawati dan kelompok 3 akan dipimpin oleh Nak Muhammad Hamiruddin. Nah, adapun tugasnya kalian bisa melihat pada layar monitor. Tugas yang pertama yaitu masing-masing anggota kelompok membaca Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Nah, sebentar, Ibu Guru akan memilih secara acak siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk membaca Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dan siapa yang akan membaca Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Tentunya sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami tugasnya ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya tugas yang kedua, yaitu anak-anakku silahkan melihat pada layar monitor masing-masing tugasnya. Nah, kelompok 1 tugasnya yaitu, tugas yang keduanya yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dan Quran Surah Taubah surah ke-9 ayat 105. Ini akan dituliskan pada lembar LKPD yang akan Ibu Guru bagikan sebentar ya. Lalu kelompok 2 akan menuliskan pada lembar LKPD-nya yaitu mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3 akan menuliskan pada lembar LKPD-nya yaitu menerjemahkan ayat Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Bisa dipahami, Nak? Ya, bisa Ibu. Ya, baik. Ibu Guru akan memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan kedua tugas masing-masing kelompok. Silahkan dikerjakan. Nah, baik. 30 menit waktu berlalu. Ibu Guru akan menunjuk secara acak yang akan membacakan Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48. Nah, untuk kelompok 1 dibacakan oleh Nak La'ali Jamau. Baik, barakallahu fiik. Dan yang akan membacakan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105 adalah Nak Nurmin. Baik, barakallahu fiik. Jadi untuk kelompok 1 masih perlu banyak latihan ya dalam membaca Al-Qur'an ya, Nak. Setiap hari Al-Quran itu dibaca dan dipelajari agar tidak lupa kaidah tajwidnya maupun makharijul hurufnya. Baik, kelompok 1 bisa dipahami ya, Nak? Selanjutnya silahkan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari LKPD yang sudah dibuat dalam kelompoknya. Baik, terima kasih atas penampilan anak-anakku dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 ya, yang akan membacakan Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 48. Nah, silahkan Nak Irawati. Barakallahu fiik. Dan yang akan membacakan Quran Surah Taubah surah ke-9 ayat 105 adalah Nak Zuniati. Nah, barakallahu fiik. Jadi untuk kelompok 2
sudah bagus, tapi masih perlu latihan dalam membaca Al-Quran ya nak. Jadi setiap hari Al-Quran itu dibaca dan dipelajari agar tidak lupa makharijul hurufnya. Nah, selanjutnya silahkan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil LKPD yang sudah dibuat dalam kelompoknya. Baik, terima kasih atas penampilan anak-anakku dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, baik. Selanjutnya untuk kelompok 3 yang akan membacakan Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48 adalah Nak Muhammad Hamiruddin. Ya, selesai. Barakallahu fiik. Dan yang akan membacakan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105 adalah Nak Wati. Baik, selesai. Barakallahu fiik. Jadi, untuk kelompok 3, alhamdulillah sudah bagus membacanya dan Ibu Guru berharap agar kalian membaca Al-Quran setiap hari anak agar tidak pernah lupa makharijul hurufnya. Selanjutnya, silakan dari kelompok 3 memaparkan hasil LKPD yang sudah dibuat dalam kelompoknya. Baik, terima kasih atas penampilan anak-anakku dari kelompok 3. Kita beri aplaus ya. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberi tugas di rumah. Ya, tugas di rumah yaitu menghafalkan Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105. Nah, insya Allah hafalannya akan disetorkan pada pertemuan selanjutnya, nak. Sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Ya, alhamdulillah. Nah, anakku sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48 berisi tentang perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105 berisi perintah untuk bekerja keras atau etos kerja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari di rumah ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa setelah belajar. Nah, siapa yang memimpin doa, nak? Siapa yang memimpin doa setelah belajar? Ayo. Ayo Pan, Pak Ketua kelas. Ketua kelas Muhammad Hamiruddin. Ayo, Nak Aris. Oh iya, Nak Masfur. Nak Masfur Mustafa, silakan memimpin doa. Halo? Anakku sekalian, siapa yang memimpin doa setelah belajar? Nak Irawati, silakan memimpin doa, Nak. Belum saya lihat dulu Ibu, tunggu. Kenapa nih teman-teman laki-laki ini mah orang mau baca? Ya, marilah. Ya, silakan Nak Aris. Ya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Barakallahu fiik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.